Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Nurud Dhalam sana syarah Nadam Aqidatil Awam. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Sekarang wal qiyamu binafsi. Iya, Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal qiyamu bin nafsi huwal istighna'u an zatin yakumu biha. Bermula qiyam bin nafsi itu dianya qiyam bin nafsi itu terkaya dari zat yang berdiri ia dengannya zat. Terkaya hmm. dari zat yang berdiri ia dengannya zat. Nah, berarti mandiri Ustaz. Nggak butuh ke yang lain. Makna qiyam binafsi. Artinya Iya, Allah nggak butuh kepada siapapun. Kaqiyamil aradi bisa iri zawat. Seperti bertempat atau berdirinya sifat dengan semua zat. Nah, kalau sifat perlu kepada zat, Ustaz. Allah bukan sifat. Wal istighna'u anil mujib. Dan dianya qiyam binafsi itu terkaya dari yang menciptakan. Fala yansha'u ta'ala an ghairi. Maka tidak timbul ianya Allah Ta'ala dari selainnya Allah. Kama nasya'a wujudul hadisi anhu ta'ala. Sebagaimana terjadilah oleh wujud makhluk darinya Allah Ta'ala. Makhluk ada karena ada Allah. Tapi ada betul. Allah bukan dari apa-apa. Ya, itulah yang kita nggak paham kan. Pokoknya Allah sudah ada kan itu Ustaz. Iya, iya. Nah, begitu kalau dalam keyakinan kita. Karena kalau Allah bukan penyebab awal, kita harus cari penyebab lain, akhirnya terjadi tasalsul kalau enggak dur. Begitu biasanya. Nah, makanya Iya, Allah jadi penyebab pertama. Ya. iya. Kenapa? Kenapa Allah tidak timbul dari yang lain? Lianna wujudahu ta'ala zatiyun. Karena sesungguhnya wujudnya Allah Ta'ala itu zati. Wujud asli. Karena dirinya. Ya. Nah, lawan wujud zati, wujud aridi. Kayak sifat. Sifat dia mesti bertempat kepada zat. Faqauluhu ghaniyun mufassirun liqaulihi qaimun. Maka bermula ucapannya Nazim, ghaniyun. Nah, ghaniyun itu mufassirun, itu menafsirkan bagi ucapannya Nazim qaimun. Qaimun ghaniyun dalam bait. Iya. Nah, artinya inna makna qiyamallahi ta'ala binafsih istighna'uhu an kulli ma siwa. Artinya Hmm. kalau disusun maknanya sesungguhnya makna qiyamnya Allah Ta'ala dengan dirinya itu istighna'uhu terkayanya Allah dari segala sesuatu selainnya Allah. Waftiqaru kulli ma siwa dan butuh tiap-tiap sesuatu selainnya Allah ilaihi kepadanya Allah. Kepadanya Allah. Ya, kembali kepada Allah. Itu makna ghaniyun, Jadi, kaimun ya. Jadi Allah nggak butuh kepada yang lain, segala yang lain butuh kepada butuh Allah. kepada Allah. Kan orang kaya begitu, saya. Walizalik yu'abbaru anil qiyami bin nafsi bil istighna'il mutlak. Karena ini, karena ini makna kaim bin nafsi tadi, Iya. Allah kaya dari segala sesuatu, nggak butuh, justru yang lain yang butuh kepada Allah. Karena ini yu'abbaru diibaratkan dari qiyam bin nafsi dengan istighna mutlak. Jadi Allah kaya mutlak. Ya. Pokoknya kita berpikirannya sampai di situ aja guru ya, jangan berpikir yang lain-lain, mentok kira-kira. Ya, sementara sesuai kitab yang kita ngaji. Kalau kitab ini ya segini aja. Nanti kitab di atas ini lebih lagi dikit. Kan pelan-pelan Ustaz, tadarruj. Sesuai kan? Kayak belajar nahu juga Ustaz. Jarumiyah ya nggak boleh-boleh banyak kan? Di atasnya lagi ya nggak mendalam lagi. Nah, dalilnya apa kalau Allah itu kaya? Ya kan? Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Tunduklah segala wajah-wajah, mana wajah zat ya. Semua tunduk bagi yang maha hidup lagi yang maha berdiri sendiri.
Khadoan. Makna anat khadoan. Nah, itu tanda Allah Maha Kaya. Khuduatnya apa? Gimana? Khuduat. Tunduk, tunduk. Oh, itu mana wa anatin. Ya, wa anatil wujuh khadaan. Nah, itu Ustaz. Wal wahdaniyatu hiya adamu ta'addudi fi dzati was sifati wal af'al. Bermula wahdaniyah itu dianya wahdaniyah itu tidak berbilang-bilang pada zat. Enggak ada zat yang lain yang seperti zat Allah atau zat Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Ada dua kan? Kalau di sana kan kam mutasil dan kam munfasil di Jandarari. Makna wahdaniyah itu tidak berbilang-bilang pada zat, wasifati dan tidak berbilang-bilang pada sifat, wal af'ali dan tidak berbilang-bilang pada af'al. Cuma di sini beliau nggak membahas kam. Kalau dalam tijan ada 5 kam. Ya kan? Saya udah paham tentunya. Nggak berbilang-bilang di zat, zat tidak terdiri dari bagian-bagian. Kemudian nggak ada zat lain yang seperti zat Allah, ada 2. Kemudian sifat, Allah nggak memiliki banyak sifat dalam arti apa namanya? Sama nama, misalkan lebih dari satu ilmu, lebih dari satu kudrah enggak. Kemudian enggak ada yang lain yang memiliki sifat seperti sifat Allah. Itu sudah ada kam mutasil dan kam munfasil pada sifat ya. Kemudian di af'al, kalau di af'al berarti tidak ada perbuatan yang lain yang seperti af'al Allah. Adapun af'al Allah itu sendiri banyak. Nah, itu kan kam mutasil fil af'al enggak ternafi. Yang ternafi kam munfasil pada af'al. Begitu secara umum saya kan ada Iya. 5 kam ya. Nah, ini nggak tahu kita Syekh menjelaskan apa enggak. Falaisat zatuhu ada, cuma enggak dalam bentuk kaf. Falaisat zatuhu murakkabatan min ajza'in. Maka tidak adalah zat Allah itu tersusun dari bagian-bagian. Iya. Nah, ini istilahnya kam muttasil fi zat, ternafi ya. Tidak adalah zat Allah itu murakkabatan yang tersusun dari bagian-bagian. Nah, ini kamu fasilnya. Walaisa fil khalqi zatun kazatihi ta'ala. Dan tidak ada pada makhluk itu zat yang seperti zatnya Allah Ta'ala. Nah, udah 2 kam. Kenapa? Li'annal khalqa jismun murakabun. Di Allah tidak menyerupai apapun. Kenapa? Li'annal khalqa karena makhluk itu jismun murakab. Benda yang tersusun. Walaisa fi rabbina syai'un min dzalik. Dan tidak ada pada Tuhan kita itu sesuatu dari demikian. Ya. Ini ringkas banget Ustaz. Jadi ringan kita ini. Insya Allah selesai fardu fardu ini udah. Nah, Iya. kemudian walaisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahid. Dan tidak adalah sifatnya Allah itu berbilang-bilang dari jenis yang satu. Ini yang nggak boleh. Kakudrata ini seperti 2 kudrah, au iradata ini atau 2 iradah. Ballahu kudratun wahidatun yujidu biha wa yuhdim. Tetapi baginya Allah itu satu kudrah yang menciptakan ianya Allah dengannya satu kudrah wa yu'dimu dan meniadakan ianya Allah. Nah, Meniadakan. ya, yu'dim meniadakan. Yujidu menjadikan, yu'dimu meniadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa li ahadin sifatun kasifatihi ta'ala. Dan tidak ada bagi siapapun itu sifat yang seperti sifatnya Allah Ta'ala. Nah, itu maknanya kamun fasil fi sifatnya. Hmm. Wala mu'assirun ma'ahu fi fi'lin minal af'al. Dan tidak ada yang memberi bekas bersamanya Allah dalam satu perbuatan dari perbuatan. Keyakinan ahli sunnah, semua yang terjadi di alam raya ini semuanya perbuatan Allah. Itu maknanya kan? Walaupun Iya. secara zahir kita berbuat, tapi nggak taksir. Perbuatan kita nggak memberi bekas, nggak ada hasil. Nah, ini memang rada rumit di sini, Ustaz. Pisau tidak bisa memotong, kan gitu, Ustaz. Ketika pisau mendekati benda yang mau dipotong, disitulah Allah menciptakan potong. Walaupun rumit kita pahami, itu penjelasannya seperti itu. Seperti kita naik kendaraan. Ya, tapi ini kalau Mu'tazilah mah mudah aja, Ustaz. Ada manusia itu ada perbuatannya. Memang Allah yang menghendaki kalau manusia itu berbuat. Nah, Iya. jadi kita melempar batu, Ustaz. Ngambil batu, lempar kaca. Itu bukan batu yang memecahkan kaca, Ustaz. Eh.
Nah, ketika batu nyentuh kaca, di itulah Allah menciptakan pecah kan. Kalau Ya. Ustaz, kalau kita kan otomatis secara zahir otomatis. Oke lah, yang lempar kita, bukan kita yang mecahkan batu. Tapi kan bukan kita yang mecahkan kaca. Nah, kan? Tapi batu yang mecahkan kaca kan? Ini sampai batu pun bukan. Nah, itu. Kalau kita lebih ini lagi, guru kan kalau dalam banyak kasus kasus misalnya gitu, Ya, penyebab kematian seseorang, ya. misalnya kasus pembunuhan ya, dibunuh, pembunuhnya apa? Pakai Sama, kita takdirkan berbagai macam aja enggak. Jadi bisa aja api tidak membakar. Nah, kan? Tidak membakar, Allah yang menciptakan bakar. Bisa saja ketika ketemu benda dengan api, Allah tidak menciptakan bakar, enggak terbakar seperti Nabi Ibrahim. berarti Nabi Ibrahim kan? Ya. Bisa juga orang udah digilas mobil kadang selamat, tapi jarang-jarang. Ustaz Fikri ini ada. Muta'addidah berbilang-bilang. Tidak adalah sifatnya Allah itu berbilang-bilang dari satu jenis. Allah nggak mungkin memiliki dua kudrah, dua ilmu. Tapi kalau beda nama nggak apa-apa. Itu Kadang ada orang yang tergilas mobil, guru Hmm, supaya apa orang tergilas mobil meninggal. ya, Itu supaya mudah diterima akal kita kan, ya, guru ya. ya makanya katanya ya itulah. Nanti kita ngaji Mu'tazilah kalau biar Soalnya gampang kalau diterima. nggak itu kegilang mobil nggak itu tuh nanti jadi sirik malah kita itu. Wah ini punya kekuatan itu macam-macam ini. Ya, nanti saya dah aman. Iya, masya Allah. Insya Allah. Nah ini. Bal huwal mujidulil af'ali kulliha. Bahkan dianya Allah itulah yang menjadikan bagi perbuatan seluruhnya perbuatan. Hmm. Fayakhluqut ta'ata wal ma'siyata, maka menciptakan dianya Allah akan taat dan akan maksiat. Wan naf'a wad darra, akan manfaat dan mudarat. Wal ghina wal faqra, dan akan kekayaan dan kefakiran. Walaisatin naru muharrikatan, tidaklah api itu membakar. Walasikinu katiatan, tidaklah pisau itu memotong. Walat Hmm. ta'amu musybi'an, tidaklah makanan itu mengenyangkan. Allahu huwal khaliq wahdah. Maka Allah, dianya Allah itulah pencipta sendirinya. Ya. Lakin ja'ala bimuradihi hadza sababan fi hadza. Tetapi menjadikan oleh Allah dengan kehendaknya Allah akan ini itu menjadi sebab pada ini. Tetapi menjadikan ya Allah dengan maksudnya Allah akan ini akan jadi sebab pada ini. Ya, cuma itu berarti sebab Ustaz ya. Sebab. Ini kita maknain dulu Ustaz. Wa yajudu alla yujadal ihraku ma'an nari, dan bolehlah bahwa tidak didapati akan terbakar bersama api. Nah, karena memang yang membakar bukan api Allah kan. Hmm. Jadi bisa saja api itu tidak membakar. Dalilnya selalu contoh kisah Nabi Ibrahim Ustaz. Iya. Ya, ini apa ta'liqnya anak? Nah, ini kan, kama ulqiyal khalilu alaihi salam finna, sebagaimana dicampakkan akan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam api. Pakanan alaihi bardan wa salama, maka jadi ianya api atasnya Nabi Ibrahim itu dingin dan selamat. Nah, itu berarti api kan nggak membakar. Iya. Nah, masa kita nggak percaya yang bilang Allah kan? Itu Ustadz Fikri itu. Ya. Hmm. Ya. Ya. Nggak apa-apa itu. Itu kan sebab. Kalau kan, ya. Enggak, enggak. Karena orang Islam itu karena keimanannya tadi bisa memalingkan lafaz. Jadi ada majaz. Kayak kita bilang ya, awan menurunkan. Maksudnya dengan itu sama kayak dalam pembahasan majaz Ustaz. Ambata rabiul buklauma. Hujan telah menumbuhkan sayur. Maksud kita dengan sebab hujan. Allah menumbuhkan sayur kan.
Jadi keimanan kita itu jadi karina untuk memalingkan satu lafaz dari makna asli kepada makna majazi. Nah, sebab akibat tetap ada kan? Sementara begitu Ustaz yang kita pelajari. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. Bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. La ilaha illahu. Tidak ada yang disembah kecuali dia Ar-Rahmanur Rahim. Yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Nah ini singkat seperti itu. Ini lebih kita ke mengartikannya saja. Wal hayatu sifatun tusahihu lizatil lati qamat biha an ta'lama wa taqdira. Wa taqdira. Wa qadara yakdaru apa yakduru? Apa takduru? Bermula hayah itu satu sifat yang mengesahkan ianya sifat bagi zat. Zat yang berdiri ianya sifat dengannya zat. Akan apa mensahihkan bahwa mengetahui ianya zat dan berkuasa ia. Nah ini hayah syarat utama untuk ada sifat lain ya. Nah, Hmm. kalau hayah nggak ada, yang lain pasti nggak ada. Satu sifat yang mengesahkan bagi zat, zat yang ada ianya sifat dengannya zat, bahwa mengetahui ianya zat dan berkuasa ia. Nah itu. Jadi kita mesti meyakini Allah itu maha hidup berarti. Kalau kita nggak yakin Allah hidup, yang lain pasti nggak ada. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati-mati. Ya. Yang pada hakikatnya Ustaz, la ya'rifullah illallah. Nafsu. Tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah sendiri kan. Nah, kita makhluk katanya. Ya, La ya'rifu ilallah ilallah. Apa la ya'rifu ya. ilallah. Hmm. La ya'rifullah illallah. Tidak mengenal Allah kecuali oleh Allah. Kan ada itu la ya'rifu apa man arafa robahu itu gimana tuh? Itu ucapan ahli sufi. Man arafa rabbah fakat arafa. Man arafa nafsah fakat arafa rabbah. Maka ada roba. Nah, ini ada yang nanya. Asal hujan dari air laut kemudian naik ke awan itu pendapat Mu'tazilah. Ahli sunnah juga boleh. Maksudnya kan air laut nggak naik sendiri, dinaikkan oleh Allah. Kan boleh aja kan? Allah mengirimkan awan, mengirimkan matahari, memanaskan air laut naik ke atas. Nah, yang nggak boleh kalau dia naik sendiri. Tapi kalau Allah yang menaikkan nggak apa-apa. Memang proses alami seperti itu. Ya, kemudian dan kudrah ini kalau kita ngaji kita ini harus ngaji sendiri ini. Ya, wal kudratu sifatun tusahihu lidzati antaf'ala wa tatraka. Bermula kudrah itu sifat yang mensahkan ianya sifat bagi zat bahwa berbuat ianya zat dan meninggalkan ia. Nah itu. Kalau nggak ada kudrah gimana zat berbuat atau meninggalkan perbuatannya? Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya ini kalau kita cari dalil Ustaz, sifat ma'ani ini nggak ada tertulis dalam